Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan membahas kembali tentang suggestion system atau sumbang saran. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu suggestion system atau sumbang saran, yaitu program dari perusahaan yang ada di tempat saya untuk karyawannya mau mencari ide atau menyumbang ide yang ide tersebut mampu menjadi solusi untuk permasalahan yang ada di tempat kerja. Minimal untuk permasalahan yang ada di divisi kita masing-masing. Misalkan kalau saya admin gudang, ya gimana caranya? Saya nyumbang sebuah ide, yang ide itu bisa memecahkan atau menjadikan solusi bagi permasalahan yang menjadi kendala saya setiap harinya. Yaitu minimal ya, tapi kalau maksimalnya, kalau ternyata ide kita ini bisa diterima oleh banyak kalangan, ya itu jadi solusi bagi banyak orang. Jadi kan di video sebelumnya tentang suggestion system atau sumbang saran ini, saya mengatakan bahwasanya sumbang saran ini setahun ada 2 kali. Karena setiap semester itu minimal 1 sumbang saran. Dan sekarang udah masuk ke semester yang kedua, yang dimana kita udah diminta mempersiapkan ide untuk sumbang saran semester kedua di tahun ini. Nah, sumbang saran untuk di semester kedua ini judulnya Monitoring Opname Asset. Di sini dari judulnya aja agak ada yang istimewa ya teman-teman. Ini lagi-lagi akan saya buat secara sederhana. Hanya itu yang baru bisa saya lakukan. Jadi begini teman-teman, dalam proses opname aset, kita itu kan scan barcode satu persatu aset. Nah, supaya kita tahu bahwasanya aset apa aja yang udah kita opname dan apa yang belum kita opname, maka kita harus punya buku catatan. Kalau saya ya dulunya, sebelum saya menemukan ide ini, saya tuh print daftar aset yang akan di-scan. Misalkan jumlahnya dulu ada 160 aset, saya print. Kemudian setelah itu saya mulai scan barcode satu persatu ya. Nah, setiap barcode yang udah saya scan, maka saya coret, kasih tanda. Misalkan tanda checklist, tanda X, atau tanda coret. Jadi yang udah saya coret, yang udah saya coret. Jadi nanti di akhir kita tahu misalkan sehari itu kita cuma mampu 50 aset yang di scan. Ketahuan pas dihitung, oh yang belum kena coretan ini ada 100, berarti 100 lagi yang belum. Kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya pribadi, cara seperti ini memang ribet ya teman-teman. Karena kita harus bawa HP, yakni modis untuk melakukan scanning. Lalu setelah itu kita harus bawa pulpen, kadang juga harus bawa stabilo sebagai penanda. Dan juga kita harus bawa kertasnya. Kertasnya tuh HPS, kalau dulu saya sampai 3 lembar. Ya lumayan lah di saat kita misalkan harus masuk ke gudang yang penuh debu, ke tempat-tempat kotor yang dimana ada aset yang rusak di situ dan masih masuk ke database yang harus diopname, maka kita bawa kertas, bawa pulpen, bawa stabilo, bawa modis atau HP, kita scan. Itu menurut saya betapa ribetnya ya teman-teman. Nah, itu kendala yang pertama, ribet. Kemudian yang selanjutnya dari segi susunannya. Jadi kan misalkan yang kita scan itu random ya teman-teman, enggak dari 1 sampai 100 nyusun, enggak. Jadi random. Ketika kita habis scanning, kemudian mau nyoret di kertasnya, nyari dulu ini nomor ini tuh ada di mana. Mending kalau misalkan si nomornya itu kita hafal ya, tapi kalau enggak kita nyari dulu. Nah, kemudian nanti pas di akhir ketika kita udah nyekan sebagian dan belum sebagian, ketika kita mau mengetahui mana nih yang belum di-scan, kita harus ngitung dulu, nyari dulu. Dan kalau misalkan secara spontan kita ingin tahu tadi itu opname-nya kita sampai mana, kemudian urutannya sama gak sama yang di modis. Jangan-jangan di modis baru nyeken 5, di kertas udah dicoret 10, atau sebaliknya, di modis udah 10, di coretan baru kecoret 5. Nah, itu juga membuat saya pusing nyarinya. Kemudian ketika di bulan selanjutnya ada update database dari opname system tersebut, entah itu berkurang atau bertambah asetnya, supaya rapi, kita harus ngeprint ulang kertasnya, kita harus buat database baru, kemudian kita print. Kemudian yang selanjutnya, ketika si kertasnya rusak atau hilang yang menyebabkan datanya sulit kita lacak atau sulit kita temui, maka otomatis monitoring data kita pun hilang. Meskipun sebetulnya si data yang telah kita opname tuh otomatis auto save di modisnya. Cuma kayaknya kita ribet lagi di mana ini yang udah, mana yang belum, itu harus manual lagi. Nah, kurang lebih itulah beberapa kendala yang saya alami ketika saya masih menggunakan monitoring secara kertas. Kemudian saya mencari cara dan menemukan ide. Idenya ini sederhana ya teman-teman. Jadi kan database-nya itu kita dapat dari orang yang ada di pusat, ngasih ke kita, ini database yang harus kamu opname atau yang harus kamu scan asetnya. Nah, si database itu karena bentuknya udah Excel, maka saya olah menggunakan formula VLOOKUP, kemudian saya padukan dengan if match error. Jadi saya tuh yang dulu bawa kertas, sekarang jadinya cuma bawa 2 HP, yang satu modis, yang satu lagi HP pribadi saya untuk monitoring. Nah, beberapa kemudahan yang saya dapat setelah menggunakan HP dibandingkan kertas adalah, yang pertama, setiap nomor aset yang kita scan, kita bisa masukkan ke dalam HP tersebut, dalam bentuk Excel ya. Yang otomatis ketika kita masukkan nomornya, maka muncul semua data terkait nomor aset tersebut. Dimulai dari nama pengguna, tipe aset, keadaan aset, dan juga ID karyawan. Nah, kalau di kertas yang saya ingat itu dulu kita ribet nyarinya, kemudian setelah ribet nyarinya di kertasnya juga, itu lumayan ribet. Jadi si datanya itu karena terlalu panjang, jadi nggak semua kecetak. Jadi nggak lengkap. Nah, kalau di HP, di format Excel ini, ketika kita panggil satu nomor itu, otomatis data yang lainnya muncul. Dimulai dari nomor serinya, pengguna terakhirnya siapa, kondisinya bagaimana. Kalau misalkan HP ada nomor emailnya, kalau misalkan mobil dan motor
ada nomor rangkanya, plat nomornya otomatis muncul. Kemudian kemudahan yang kedua, kalau misalkan kita ingin nyari tahu, wah yang belum saya opname ini apa aja sih? Scanning. Akhirnya saya juga terkadang pusing, yang mana lagi ya yang belum di sini tertera udah 100. Yang 50 lagi apa? Yang ini udah saya scan. Yang ini perasaan udah saya scan. Yang ini perasaan udah saya scan. Yang mana lagi bingung. Nah, kalau dulu pas pakai kertas, itu saya tuh nyari dulu yang belum kecoret apa, dihitung 1, 2, 3, 4. Oh, baru ketahuan, oh ini. Kalau yang sekarang, setelah pakai format Excel di HP, saya tuh tinggal menggunakan rumus if error match, kemudian saya filter yang statusnya belum opname, maka muncullah daftar aset yang belum di opname. Muncul, lalu saya bisa tahu, oh nomor ini yang belum, oh nomor ini yang belum. Kemudian setelah itu kan ada historinya tuh di format Excel tersebut. Di sheet yang lain ada historinya, kemudian saya lihat, oh nomor aset yang ini tuh adanya di sini. Jadi sebagai tambahan informasi aja teman-teman, untuk barcode itu nggak semua nempel di asetnya. Karena beberapa si asetnya ini ada yang lepas, ada juga yang rusak, sehingga karena takut rusak lagi, barcode yang baru itu saya simpen dalam bentuk PDF, nggak saya cetak, karena kalau dicetak rusak lagi. Ataupun kalau misalkan barcode-nya ada di asetnya, saya juga terkadang bingung, ini tuh yang mana gitu. Nah kalau gitu kita tahu berdasarkan histori yang kita buka, oh nomor aset yang belum di-opname ini, kita cross-check ke bulan sebelumnya, oh ini tuh adanya di tempat ini, oh ini tuh kesini, oh ini tuh sekarang udah pindah kepemilikan, pindah user, oh yang ini tuh sekarang udah dimutasi dan lain sebagainya. Nah itu bisa saya tahu ya teman-teman dalam sekejap dengan menggunakan format Excel tersebut. Dan satu lagi teman-teman, di format Excel yang ada di HP ini, dia tuh auto save. Jadi kalau misalkan saya tadi baru ngetik, kemudian saya lupa, entah itu ada panggilan, entah itu saya tiba-tiba ke-distract dengan hal yang lain, sehingga menyebabkan saya pindah ke menu yang lain, atau HP-nya tiba-tiba mati karena baterainya habis, saya nggak khawatir lagi takut datanya hilang, karena dia auto save. Jadi kendala-kendala yang dulu saya alami, keribetan yang dulu saya alami ketika opname aset, sekarang tuh udah nggak ada lagi semenjak saya menemukan formula ini. Jadi kalau misalkan saya ini hari ini udah opname sebanyak 56 aset. Terus yang belum apa aja ya, biar besok saya jelas targetnya. Tinggal filter yang statusnya belum opname, pas dilihat, oh yang ini. Jadi saya besok tuh jelas, misalkan sekarang tuh udah kemalaman. Besok pagi itu jelas, oh saya targetnya ke sini. Kalau dulu enggak ya teman-teman, bingung. Bisa seperti itu, cuma syaratnya saya harus nyari dulu satu persatu aset yang di database-nya itu belum dicoret di kertasnya itu. Yang belum dicoret itu ini, oh yang belum dicoret itu ini. Belum lagi kalau misalkan si asetnya ini ada perpindahan pengguna, atau dimutasi, atau ada pergantian nomor barcode. Itu saya bingung lagi nyarinya, oh ini kemana ya kemarin, oh ini tuh lokasinya di mana gitu. Karena kalau di kertas itu dulu saya nggak pernah dapat update, karena kalau dapat update selain harus print ulang, juga datanya itu nggak se-update itu. Sedangkan kalau pakai tools ini, kita tinggal update datanya yang awal saja di database-nya, lalu setelah itu semua datanya ikut jadi update gitu. Dan juga yang saya ingat dulu pas pakai kertas, yang paling menyulitkan saya tuh dulu pas pengisian di modis opname asetnya ini, yang seringkali jadi problem saya tuh ID karyawan itu saya nggak hafal semua, kemudian tipe aset jadi kendala karena di kertas itu karena nggak muat ya ke sampingnya printnya, kalau terlalu kecil juga printnya supaya cukup ya nggak enak aja buram gitu, jadi makin bikin saya pusing. Akhirnya saya pangkas beberapa kolom supaya kertasnya cukup yang penting-pentingnya aja, tapi biasanya yang namanya ID karyawan, nomor email, dan tipe aset, nah itu nggak ada, jadinya bingung lagi nyari, oh ini tuh masuk kategori apa. Jadi saya harus membuat tambahan cetakan database aset sebagai data tambahan tersebut ya. Jadi ya seribet itulah. Tapi kalau di yang sekarang karena bentuknya di Excel yang dibuka di HP, jadi sebanyak apapun ke sampingnya bisa kelihatan semua. Untuk sumbangsaran ini baru gagasan saya ya. Tapi ide ini udah saya hampir lakuin setahun yang lalu, cuma baru saya mau masukkan ke sumbangsaran ini di tahun sekarang, di semester sekarang. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.